Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Andika Dwindarto dari kelas 12 MIPA 1. Nomor absen 27. Di sini saya ingin menjelaskan tentang duifungsi ABRI. Latar belakang konsep duifungsi ABRI. Konsep duifungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah duifungsi diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960. Duifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Nasution menganggap bahwa TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara barat, dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Duifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. B. Dampak pelaksanaan konsep duifungsi ABRI. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki dampak yang dirasakan secara luas, tidak terkecuali duifungsi ABRI. Dalam hal ini, kita akan mengetahui bahwa duifungsi ABRI tidak hanya menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang berkembang di masyarakat selama ini, namun juga dampak positif bagi sistem politik di Indonesia yang seringkali tidak diekspos pada masyarakat. Di antara berbagai dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan duifungsi ABRI, berkurangnya jatah kaum sipil di bidang pemerintahan adalah hal yang paling terlihat. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari A. Banyaknya jabatan pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh negara ABRI yang dikaryakan. B. Selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Kopri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menjaga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. C. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Peran duifungsi ABRI dalam pertahanan dan keamanan di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pertahanan keamanan negara fokus kepada penumpasan G30 SPKI. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah operasi militer tempur, operasi militer intelijen, dan operasi militer teritorial, yang semuanya terkandung dalam doktrin Triubaya Sakti. Doktrin ini kemudian dikonsolidasikan lagi menjadi doktrin Sadaya Dwibakti pada tahun 1994. yang fokus pada dimensi operasi TNI ABRI, keamanan Pulau Nusantara, keamanan laut, keamanan udara, keamanan masyarakat, dan pemeliharaan perdamaian dunia. Peran ABRI dalam sosial politik di masa Orde Baru. Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang sosial politik. Pertama, militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara. Karena dibentuk sebagai alat pertahanan negara, rasa nasionalismenya lebih kuat. Sayangnya, tidak selamanya monopoli overseas militer dijabarkan secara tetap di lapangan, karena sering disalahgunakan atau disalah tafsirkan anggotanya. Kedua, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Ketiga, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilitator negara, yang diartikan jika militer mengambil alih kekuasaan politik, maka selalu disertai pernyataan pengambil alihan itu hanya bersifat sementara sampai stabilitas dan ketertiban umum terpenuhi. Keempat, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kebebasan umum. Kesimpulannya, dalam peran militer pada Orde Baru yang berakibat pada perubahan demokrasi dengan dalih militer profesional, di mana militer diletakkan sebagai sesuatu yang
signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdiannya kepada masyarakat dan negara. TNI ikut andil menentukan kebijakan-kebijakan negara dengan demikian mesti secara formal diakui dan diposisikan sebagai kekuatan sosial politik. Maka militer Indonesia menepati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar, dan duduk di DPR. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.